Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Wildani Arisa dari Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melihat lebih lanjut mengenai isu SDG yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa isu SDG sendiri memiliki 17 tujuan SDG dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. Nah, yang akan saya lihat lebih lanjut lagi yaitu isu mengenai pendidikan, di mana pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Tentunya dengan populasi yang sangat banyak ini, pasti banyak berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh warga Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu masalah di bidang pendidikan. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia, berdasarkan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan, berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dan pada hasil survei Program for International Student Assessment 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019, yang dalam hal ini mengkategorikan kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia masih tergolong rendah karena berada di urutan ke-6 dari bawah atau ke-74 dari 79 negara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saat adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, pemerintah mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara merata dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tapi ternyata PJJ ini memiliki beberapa hambatan, terutama ketersediaan internet di suatu kecamatan tersebut. Contoh, seperti data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada periode tahun ajaran 2017-2018 bahwa sekitar 60,3% kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung tidak memiliki akses internet di sekolahnya, yang artinya beberapa sekolah di Kabupaten Bandung ini terhambat jika harus mengikuti aturan PJJ ini. Pada akhirnya, pandemi ini membuat beberapa dampak baru. Contohnya, pada tahun 2021 ditemukan oleh Wildan Awaludin MPD, tenaga ahli kejar pendidikan, bahwa di beberapa sekolah SD di 3 kecamatan Kabupaten Bandung, hasil dari sampling di 15 lembaga sekolah, dan dari tiap sekolah diambil 10 anak-anak dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, ternyata masih ada yang belum lancar membaca, khususnya di kelas 2 dan kelas 3 SD. Padahal membaca merupakan hal mendasar bagi seorang siswa untuk mengemban ilmu di jenjang selanjutnya. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai calon pemimpin bangsa ini? Tentunya, hal yang harus kita lakukan menurut pandangan saya, yaitu ikut berkontribusi membangun negeri, khususnya di bidang pendidikan. Karena calon-calon profesi yang berjasa ini pasti membutuhkan pembelajaran yang baik dan efektif sejak dimulai sekolah dasar. Belajar adalah hak dari semua bangsa, maka dari itu setiap anak berhak untuk mendapatkan ilmu dimanapun mereka tinggal. Mindset siswa bahwa belajar itu sangatlah membosankan mestinya diubah menjadi belajar itu sesuatu hal yang dibutuhkan dan tidak ada kata bosan dalam menggali ilmu. Perpustakaan yang mudah dijangkau, baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan keliling, mesti diperbanyak lagi cabangnya, supaya anak-anak terbiasa membaca buku. Karena faktanya, total buku di Indonesia masih tergolong kecil, yaitu 0,09, atau artinya satu buku harus ditunggu oleh 90 orang. Jadi sebenarnya bukanlah sepenuhnya salah siswa SD yang belum bisa membaca karena ia malas membaca, tetapi mungkin sarana prasarananya yang masih kurang. Dengan adanya beberapa program mengajar seperti Kampus Mengajar, Indonesia Mengajar, dan pengabdian dari beberapa organisasi, ini sedikit demi sedikit bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menghitung para siswa SD. Karena para guru dapat tertolong oleh mahasiswa atau mahasiswi di seluruh Indonesia.
Selain itu, kita juga mungkin bisa menyumbangkan 1 atau 2 buku yang bisa membuat siswa itu tertarik untuk yang nantinya mungkin kita bisa membuat pojok literasi di berbagai desa, seperti memakai mobil, atau mungkin bisa dibagi-bagikan di setiap rumah, yang nantinya setiap minggu buku itu ditukar dengan rumah sebelahnya, atau mungkin bisa juga disimpan di perpustakaan sekolah agar dapat dibaca bersamaan. Tontonan yang beredukatif dan tidak membosankan juga sangat penting di era sekarang, supaya anak-anak tidak selalu terpaku dengan cara belajar yang begitu saja, melainkan bisa diselingi oleh tontonan yang berwawasan luas. Dengan begitu, masalah-masalah baru yang dihadapi saat adanya pandemik ini bukanlah suatu masalah yang rumit jika bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena Goals SDG Indonesia yang berbunyi pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi, akan tercapai apabila semenjak dini kita sudah mengajarkan pentingnya membaca dan menghitung. Tentu ini bukanlah suatu hal yang mudah dan instan, tetapi jika kita membangun ini bersama-sama, pasti kita bisa mencapai goals tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada